Bab 88. Astaga, maaf, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak tahu, ujar Rosalind yang segera melepaskan cengkraman tangannya. Ia seketika merasa bersalah. Jevian mengibaskan tangannya. Dalam hati Jevian merutuk, padahal Rosalind seorang perempuan, tapi tenaganya ternyata cukup kuat. Ia juga cukup gesit dan reaktif. Tak apa. Aku sudah memanggilmu beberapa kali, kau memang tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar? Tanya Jevian dengan tatapan menyelidik. Rosalind menggaruk pangkal hidungnya, bukannya tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar, tapi memang ia tidak menyadari kalau yang dipanggil itu adalah dirinya. Ia lupa kalau kemarin mengatakan panggilannya adalah Selin. Maaf Tuan, mungkin karena saya terburu-buru, jadi tidak mendengar panggilan Anda, ujar Rosalind mencari alasan. Jevian mengangguk, kau masih sibuk. Sebenarnya tidak sih. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhir saya di sisi ini, jam 10-an nanti baru saya bertugas membersihkan kamar di sayap kanan rumah sakit ini. Jevian menganggukkan kepalanya, karena kau tidak sedang sibuk, boleh aku minta tolong? Ya, tolong apa? Itu, putraku, Jeffrey minta dibelikan balon. Tapi aku tidak melihat penjualnya di sekitar sini. Aku mau mencoba mencari di luar. Tapi tidak ada yang menemani Jeffrey kalau aku keluar. Meninggalkan Jeffrey sendirian di taman juga tidak membuatku tenang. Jadi, boleh aku minta bantuanmu untuk menemani anakku sebentar saja, please? Melas Jevian. Alis Rosalind bertaut, lalu tatapannya beralih pada Jeffrey yang duduk di kursi roda tak jauh dari tempatnya. Merasa tak tega, Rosalind pun mengangguk. Atau begini saja Tuan, bagaimana kalau saya saja yang... No, tidak perlu. Biar aku saja. Kau pasti lelah jadi lebih baik kau duduk di kursi panjang itu sambil menemani Jeffrey, tak apa kan? Rosalind pun mengangguk. Jevian tersenyum lebar. Sebelum pergi, Jevian pun berpamitan dengan sang putra untuk membelikan apa yang ia inginkan. Hai tampan, sapa Rosalind pada Jeffrey yang sejak tadi diam tak bergeming. Jeffrey mengangkat wajahnya, hai Auntie, jawab Jeffrey terbata. Mau ke situ? Tanya Rosalind sambil menunjuk ke arah bawah pohon mangga yang cukup rimbun. Jeffrey mengangguk, dengan tersenyum Rosalind pun mendorong kursi roda Jeffrey menuju ke bawah pohon mangga. Mau ini? Tawar Rosalind sambil menyodorkan sebuah lollipop ke hadapan Jeffrey membuat mata anak laki-laki itu berbinar. Ini untuk Jeffrey. Rosalind mengangguk, kamu mau? Jeffrey mengangguk. Rosalind pun segera membuka bungkusnya dan menyerahkan lollipop tersebut pada Jeffrey. Terima kasih, Auntie. Sama-sama tampan. Rosalind tersenyum melihat senyum manis Jeffrey. Entah sudah berapa lama ia tidak tersenyum. Mungkin terakhir kali saat ia masih bekerja dengan Delena. Delena memang kerap mengajaknya bercerita. Ada rasa nyaman saat dekat dengannya, tapi sayang kini kedekatan itu takkan terjadi lagi. Dan semua karena kesalahannya. Ia terlalu bodoh hingga termakan tipu daya laki-laki yang ia kira paman, tapi ternyata ayah biologisnya sendiri. Bagaimana? Enak. Enak Auntie. Auntie bekerja di sini. Rosalind mengangguk. Auntie sudah besar kok masih suka makan permen seperti ini? Tanya Jeffrey heran sebab setahunya hanya anak-anak yang menyukai lollipop. Karena rasanya manis, jawab Rosalind diplomatis. Hidupnya sudah pahit sedari kecil, sehingga membuat Rosalind kebiasaan mengonsumsi permen lollipop untuk membuat perasaannya menjadi lebih baik. Oh ya, Jeffrey sakit apa? Jeffrey sakit di sini, Auntie, ujar Jeffrey sambil menunjuk dadanya. Mata Rosalind membola. Ia tidak menyangka anak sekecil ini bisa mengidap penyakit yang berhubungan dengan jantung. Meskipun Rosalind belum bisa menebak penyakit apa yang anak laki-laki itu idap, tapi Rosalind bisa melihat kalau anak kecil itu bukan sekedar sakit biasa. Jeffrey pasti anak hebat. Kenapa? Karena bisa menahan sakit di situ terus diam aja tanpa nangis. Kalau Auntie yang sakit, pasti Auntie akan nangis. Kalau Auntie yang sakit, pasti Auntie akan nangis-nangis terus. Sini Auntie bisikin sesuatu, lalu Rosalind membisikkan sesuatu ke telinga Jeffrey membuat Jeffrey terkekeh.
Jadi Aunty cengeng, ujarnya membuat mata Rosalind membola lalu menarik jari telunjuknya ke depan bibir. Set, nanti ada yang dengar. Aunty kalah sana Jeff. Jeff tidak cengeng. Karena Jeff anak hebat. Tapi Jeff sakit. Aunty yakin, Jeff akan segera sembuh. Percaya sama Aunty. Benarkah? Benar. Jeffrey percaya apa kata Aunty. Jeffrey, seru seseorang yang membuat wajah ceria Jeffrey seketika meredup. Aunty, antar Jeff ke kamar Jeff, please. Mohon Jeffrey. Tapi, please. Jeff, ini. Mommy. Mommy ingin. Saya mohon nyonya, jangan membuat Jeffrey takut. Perbuatan Anda bisa membuat Jeffrey ketakutan. Siapa kau? Tak usah ikut campur. Lebih baik kerjakan saja pekerjaanmu. Sana pergi. No, Aunty. Bawa Jeff pergi dari sini. Jeff, tidak ingin bertemu dia. Jeff, panggil Eve lagi. Mommy. Aku tidak memiliki mommy. Kau bukan mommy Jeff. Jeff benci sama mommy, pekik Jeffrey membuat Rosalind mendadak khawatir. Ia pun segera mendorong kursi roda itu menjauh, berharap Eve tidak mengejar mereka. Jeff tidak punya mommy, teriak Jeffrey dengan dada naik turun. Jeff, apa-apaan kau? Kau tidak mengakui mommy. Sentak Eve membuat Rosalind geram dan menghardik balik. Kalau Anda memang mommy Jeff, seharusnya Anda introspeksi diri, kenapa anak sepolos Jeffrey bisa menolak kehadiran Anda, bukannya justru membentaknya. Tutup mulutmu, sialan. Tak perlu ikut campur urusanku dengan anakku. Rosalind ingin membalas, tapi ia tahan sebab ia harus membawa Jeffrey kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Heh, berhenti, brengsek. Bentak Eve sambil mencengkeram pundak Rosalind, namun dengan cepat, Rosalind mencengkeram balik tangan itu dan menghempaskannya sehingga Eve terduduk di lantai. Bajingan. Apa-apaan kau, hah? Kau tahu siapa aku? Raung Eve marah. Lalu ia memperhatikan seragam Rosalind kemudian ia tertawa mengejek, kau hanya petugas kebersihan di rumah sakit ini, tapi mau begitu sombong. Kau tahu, aku putri salah satu pengusaha besar di sini. Bahkan ayahku merupakan salah satu donatur rumah sakit ini. Bisa kau bayangkan apa yang bisa aku lakukan pada wanita sialan sepertimu? Dipecat. Sekali aku angkat bicara, kau akan dipecat, apa kau tahu itu? Rosalind yang sudah berada di depan ruangan Jeffrey pun meminta salah seorang perawat yang kemarin membantunya masuk ke ruangan Jeffrey untuk membawa Jeffrey ke dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut, Eve memekik kesal. Setelah sang perawat membawa Jeffrey masuk, Rosalind pun segera membalikkan badannya menatap Eve dengan nyalang. Sepertinya kau memang mau dipecat dari sini. Kau tahu, Tuan Tobey adalah ayahku. Dengan kuasanya, dia akan membuatmu tidak diterima bekerja dimanapun, kau dengar. Rosalind berkacak pinggang kemudian tersenyum mencibir, kau pikir aku takut? Whatever. Aku tak peduli. Kau bukan Tuhan yang bisa menentukan nasibku ke depannya jadi kenapa aku harus takut, jawab Rosalind acuh tak acuh. Kau, pecundang miskin tak tahu malu. Aku yakin, kau mendekati Jeffrey karena ingin mendapatkan suamiku, benar kan? Jangan harap. Kau pikir kau layak untuk Jeffian, hah? Sudah. Tanya Rosalind tersenyum remeh. Nyalimu ternyata begitu besar. Rasakan ini. Eve lantas melayangkan tangannya untuk menamparkan Rosalind, tapi dengan cepat Eve menangkap tangannya dan mencengkeramnya. Ark, apa-apaan kau, jalaang? Lepaskan tanganku, sialan. Atau aku akan membuatmu benar-benar menderita. Kau pikir kau siapa bisa berbuat seperti ini padaku, hah? Ark. Bukannya melepaskan, Rosalind justru mengeratkan cengkramannya membuat Eve menjerit kesakitan. Bajingan. Lepaskan aku brengsek. Teriak Eve yang sudah tak tahan ternyata cengkraman Rosalind benar-benar kuat dan menyakitkan. Lepas. Ada apa ini? Tanya seseorang tiba-tiba. Jeffian, lirik Eve dengan mata berkaca-kaca. Lihat perempuan ini, dia mencengkeram tanganku begitu kuat. Tolong aku. Ini sangat menyakitkan, lirik Eve lagi. Mendengar suara F yang dibuat-buat benar-benar membuat Rosalind muak. Lalu ia segera melepaskan cengkeramannya dengan sedikit kasar membuat Eve refleks mundur ke belakang.
Tanganku. Jevian, lihat tanganku yang mulus jadi merah bahkan nyaris membiru karena ulah perempuan sialan itu. Padahal aku hanya ingin bertemu anakku, tapi dia justru memperlakukanku seperti ini. Jevian, kau tahu, perempuan ini sedang mencoba mencari simpati Jeffrey untuk mendapatkanmu. Kenapa kau justru meninggalkan Jeffrey dengan perempuan barbar seperti ini? Apa kau tak khawatir kalau ia berniat buruk pada putra kita? Lirihnya yang sudah terseduh-seduh. Rosalind yang merasa tak urusan lagi pun segera menyela, Tuan, karena saya sudah tak punya urusan lagi, saya permisi. Oh ya, segera temui putra Anda. Sepertinya ia begitu shock setelah melihat perempuan ini, ujar Rosalind yang sudah menatap datar Eve. Pelacur, tunggu saja, aku akan membuat perhitungan padamu. Aku pastikan, kau akan mendapatkan pelajaran setelah menyakitiku seperti ini, ancam Eve. Tapi Rosalind justru tersenyum remeh, lakukan saja apa maumu. Aku tidak takut. Setelah mengucapkan itu, Eve ingin segera berlalu sambil meraih alat-alat kebersihan yang sempat ia letakkan begitu saja saat mendorong kursi roda Jeffrey tadi. Jevian, kenapa kau diam saja? Aku itu masih istrimu. Seharusnya kau membelaku saat ada yang menyakitiku. Lihat tanganku, ini sangat menyakitkan, ujar Eve bersungut-sungut. Karena aku yakin Selin tidak bersalah. Awas saja kalau terjadi sesuatu pada anakku karena ulahmu. Aku takkan pernah memaafkanmu, ancam Jevian membuat dada Eve naik turun karena kesal. Jevian sudah masuk ke dalam ruangan Jevian. Tampak seorang perawat sedang menarik selimut untuk menutupi tubuh Jeffrey yang matanya sudah terlihat berat. Kondisinya barusan kurang baik. Sepertinya dia shock setelah bertemu perempuan yang mengaku sebagai ibunya di luar. Untung saja ada Rosalind yang segera membawa putra Anda kemari. Dia barusan meminum obatnya jadi sekarang sudah mengantuk, papar sang perawat. Jevian mengangguk. Kemudian mengucapkan terima kasih. Perawat itu pun segera keluar setelah memastikan semuanya baik-baik saja. "Dad," panggil Jeffrey lirih dengan mata yang tampak sudah begitu berat. "Ya, boy." "Oh ya, ini balon yang Jeffrey mau." Jevian mengangkat tangan kirinya yang memegang 3 buah balon beraneka warna. Tapi Jeffrey justru tidak memperhatikannya. "Dad, Jeff tidak mau bertemu dia lagi." "Jeff tidak mau?" Lirihnya pelan dengan suara nyaris berbisik sebab perlahan mata Jeffrey terpejam akibat efek obat yang diminumnya. "Kau tenang saja, boy, Daddy takkan membiarkan dia menemuimu lagi," ucap Jevian dengan tangan mengepal. Padahal sebelumnya Jeffrey sangat antusias bila ingin bertemu sang ibu, tapi semenjak hari di mana ia ditinggalkan begitu saja di restoran hotel, sepertinya membuat Jeffrey trauma dengan ibunya sendiri. Ada luka tak kasat mata menganga lebar di hatinya. Membuat rasa kasih itu seketika hilang dan membeku. Hati Jevian remuk redam. Mengapa nasib sang anak tak jauh berbeda dengan dirinya? Bila dulu dirinya diperlakukan ibunya semena-mena bagai boneka dan apapun yang dikatakannya harus ia patuhi dan laksanakan, maka putranya justru awalnya tidak diakui dan dipedulikan sama sekali. Dan setelah ia menyatakan ingin berpisah, tiba-tiba saja ibunya ingin mendekatinya. Di saat luka hati putranya terlanjur berdarah dan bernanah sehingga menimbulkan trauma mendalam, ia justru datang dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ibu. Sungguh menggelikan. Entah apa alasannya. Namun satu yang pasti, Jevian yakin, itu bukan karena Eve menyayangi putranya. Sebaliknya, ia memiliki motif tersendiri yang belum bisa ia tebak. Jevian menghela nafasnya kasar. Ia mengikat balon yang dibelinya tadi di pinggir ranjang. Setelahnya, ia duduk di salah satu sofa di ruangan itu. Jevian membuka ponselnya yang sejak tadi bergetar. Karena terburu-buru membelikan Jeffrey balon, ia mengabaikan panggilan itu. Dilihatnya, nama asisten pribadinya lah yang terpampang di sana. "Halo, Tuan, Anda kemana saja? Saya sudah sejak tadi menghubungi Anda. Memangnya apa yang terjadi?" "Tuan, proyek di selatan tiba-tiba dihentikan." Memangnya apa yang terjadi?" "Itu, tiba-tiba pihak perusahaan Zev membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan kita." "Apa?
Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Jevian tak habis pikir. Itu, menurut informasi, Tuan Tobey lah yang meminta mereka membatalkan kerjasama ini, ujar asisten pribadi Jevian terbata. Rahang Jevian seketika mengeras dan kedua tangannya mengepal. Sepertinya ia sudah mulai bergerak, gumamnya menyadari kalau Tobey sudah mulai menjalankan ancamannya demi dirinya membatalkan rencana perceraiannya dengan Eve. Apa Tuan? Tidak. Ya, sudah. Lanjutkan pekerjaanmu. Nanti kirimkan berkas kerja sama pihak Zev lewat email. Kita akan menuntut mereka untuk ganti rugi. Bagaimanapun perusahaan kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk proyek ini. Mereka tidak bisa berlaku semena-mena seperti ini. Baik, Tuan.